Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di Sisil Channel. Kali ini Sisil akan membahas film Korea yang berjudul The Chibel. Sebuah bom ditemukan di sebuah stadion di pusat kota. Bom tersebut merespon suara, dan saat itu tengah berlangsung pertandingan sepak bola yang dipenuhi penonton. Mampukah tim penjinak bom menemukan bomnya lebih dulu sebelum meledak? Pensiun dengan tenang merupakan pilihan dan harapan banyak orang ya. Namun apa jadinya kalau sudah pensiun pun ternyata masih saja dikejar dengan kasus mematikan yang bukan hanya mengancam seorang diri saja melainkan juga membahayakan nyawa jutaan orang yang tersebar di Korea Selatan akibat bom suara. Sinopsis film. Film dibuka dengan hadirnya 44 orang kru sebuah kapal selam milik Korea Selatan yang baru saja kembali dari latihan militer. Di antara 44 orang itu adalah Komandan Kang Du-yang, Kim Rae-won, Kapten kapal yakni Jeng Tae-seong, Lee Jong-suk, sersan sekaligus adik dari Jeng Tae-seong, Jeng Tae-ryong, Cha Eun-woo. Saat hendak pulang ke pangkalan, sebuah ranjau torpedo yang masih tersisa aktif dan mengejar kapal selam yang dikira sebagai target musuh. Mengetahui kapal selam dikejar torpedo, Kang Du-yang segera mengambil tindakan dibantu oleh para anak buahnya supaya kapal bisa lepas dari kejaran torpedo. Film lantas maju ke masa sekarang di mana Kang Du-yang hadir dalam sebuah upacara peringatan 1 tahun kejadian kapal selam yang menewaskan 22 orang anak buahnya. Seorang agen keamanan pemerintah yakni Agen Cha, Park Bayang-eun, masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dan membuntuti Du-yang. Sebelum acara dimulai, Du-yang mendapatkan telepon misterius yang mengatakan bahwa akan ada 2 bom aktif yang disimpan di sekitar taman bermain dan di rumah seorang anggota kapal selam yang selamat. Du-yang diminta untuk memilih mana bom yang akan meledak, namun karena disangka prank, Du-yang mengabaikannya. Tak lama telepon terputus, sebuah bom yang aktif apabila melebihi 100 desibel meledak di kediaman mantan anggota kapal selam yang karam 1 tahun lalu. Berita pun mencuat, membuat heboh semua pihak, tak terkecuali Du-yang yang baru saja pulang dari upacara peringatan dan selesai diinterogasi oleh Agen Cha. Melihat berita ledakan itu, Du-yang menelepon Agen Cha untuk memastikan apakah ledakan itu benar terjadi di kediaman Kapten Kim. Begitu mendapat konfirmasi, Du-yang segera pergi mencari petunjuk mengenai pelaku. Sedangkan Agen Cha malah tambah curiga mengapa Du-yang bisa tahu ledakan itu ada di kediaman Kim. Saat sedang mencari petunjuk, Du-yang kembali mendapat telepon mengenai lokasi bom selanjutnya yang ia juluki sebagai Torpedo 2. Pelaku menaruh sebuah bom di satu tempat di stadion yang saat itu sedang ada pertandingan antara Busan dan Tokyo. Lebih dari 50.000 orang dalam bahaya, Du-yang segera pergi ke stadion. Di dalam stadion, seorang ayah juga seorang reporter CBC News bernama Oh Dae-oh, Sang Hun-jung, sedang menyaksikan pertandingan bersama anak lelakinya. Saat ia hendak membeli makanan, ia berpapasan dengan Du-yang. Tanpa sengaja Du-yang menabrak Dae-oh yang langsung mengejar mantan komandan itu. Samar-samar Dae-oh mendengar kata-kata bom dari percakapan by phone antara Du-yang dan sang pelaku. Ia lantas menahan Du-yang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Du-yang langsung meminta bantuan Dae-oh untuk menghentikan pertandingan entah bagaimana caranya supaya seisi stadion tidak terlalu gaduh. Sementara Du-yang mencari bom yang ternyata letaknya sudah diubah ke podium VIP yang berisi banyak orang penting dan pejabat. Beberapa adalah pejabat keamanan negara yang mengurus kasus kapal selam. Dae-oh berhasil menunda permainan sementara, namun stadion kembali riuh saat penalti berhasil mencetak gol. Bom akhirnya aktif dan meledak. Beruntung Du-yang sudah sempat mengevakuasi semua orang termasuk anak kecil yang terjebak di toilet. Saat ledakan terjadi semua orang menyelamatkan diri. Sang pelaku puas karena berhasil membuat Du-yang ketar-ketir.
Ia lantas menguji kesabaran lagi dengan menculik anak Duyang. Ia menyekapnya di sebuah van. Duyang kembali meminta bantuan Dae-oh. Begitu Dae-oh menemukan van tersebut dan membuka pintunya, mobil meledak. Namun, di sana tidak ada siapa-siapa. Permainan pun berlanjut, kini torpedo 3-4 diluncurkan. Torpedo 3 merupakan bom yang ditaruh di tempat bermain anak sebelumnya. Torpedo 4 merupakan bom yang ditaruh di sebuah taman bermain air terbesar di Korea. Sang pelaku kembali meminta Duyang menentukan mana bom yang harus meledak. Istri dari Duyang, Jang Yu-jeng, Lee Sang-hye, merupakan seorang sersan divisi teroris. Ia lantas membantu suaminya untuk menjinakkan bom di tempat bermain. Namun banyak kendala sehingga kedua bom di tempat bermain dan taman air meledak akibat suara yang melebih batas. Beruntung salah satu bom itu tipuan. Sedangkan bom di taman bermain anak yang dipikir tipuan ternyata meledak membuat Sersan Jang Yu-jeng terluka dan dibawa ke rumah sakit. Tak berhenti di situ, sang pelaku yang ternyata adalah mantan kapten kapal selam yakni Jeng Tai-seong kini menculik Yu-jeng dan memakaikan bom rompi. Begitu pula dengan anak Duyang. Untuk menjinakkannya, bom rompi yang Tai-seong pakai harus didekatkan pada salah satu bom yang melekat pada istri atau anak Duyang. Setelah membunuh para pejabat yang berkaitan dengan kasus kapal selam dengan meledakkan mobil mereka, Tai-seong Duyang akhirnya bertemu. Tai-seong menjelaskan apa penyebab ia melakukan semua itu. Ini karena rasa dendam akibat keputusan Duyang saat berada di kapal selam hingga membunuh adiknya. Tai-seong akhirnya memburu Duyang untuk membunuhnya, namun akhirnya Tai-seong tewas setelah ditembak agen Cha. Duyang tidak membuang waktu. Ia segera berlari ke arah istrinya untuk menjinakkan bom lantas mengendarai mobil untuk ke tempat anaknya yang dilindungi oleh Dae-oh untuk menjinakkan bomnya juga. Mereka akhirnya selamat dan kasus pemboman pun berakhir, namun Duyang tetap merasa ada sesal atas keputusan yang membuat Tai-seong bertindak sejauh itu. Ia akhirnya membeberkan semua rahasia tentang kasus kapal selam yang ternyata ada keterlibatan pemerintah sehingga media akhirnya tahu kebenarannya.